Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah, murah rezeki yang halal, yang berkah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang masalah bolehkah kita berpacaran. Dalam hukum Islam tidak ada kamus pacaran. Jadi dalam pacaran ini tidak diperbolehkan, karena pacaran dalam hal umum itu identik dengan maksiat. Bertemu, bertatap muka, bercumbu, berduaan, sampai akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Beli es cendol, bumbunya santan kelapa, perutnya bejendol, kagak punya bapak. Nah, ini yang bahaya. Saudara sekalian, kalau dalam hukum Islam itu ada yang namanya ta'aruf, perkenalan. Jadi bukan pacaran, ta'aruf, perkenalan. Kalau kita mau meminang, kita ta'aruf dulu, perkenalan dulu. Jadi ketika kita meminang, kita boleh melihat wajahnya, tapi nggak boleh dipantang, sekedar melihat doang. Melihat wajahnya dan telapak tangannya untuk melihat wanita yang kita senangi ini cacat atau tidak. Itu pun hanya sekedar itu saja, dan ditemani oleh orang lain. Jadi nggak boleh berduaan. Jadi beda zaman saat ini. Ketika orang berpacaran, anak SMP bahkan SMA, anak kuliahan, itu dianggap satu hal yang biasa. Karena sudah perkembangan zaman mengikuti budaya barat yang masuk melalui media-media, film, Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan melihat secara langsung. Kalau kita ke Bali itu di pantai-pantai, itu bercumbu sudah hal yang biasa. Yang penting suka sama suka. Ini hal yang keliru. Nah, dalam Islam itu jangankan bertatapan, mohon maaf, jangankan berzina, bertatapan saja nggak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perbuatan syaitan, perbuatan yang dibenci, perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang keji. Saudara, dulu ketika ada orang hamil di luar nikah, itu sang wanitanya diusir dari rumahnya karena mencoreng nama keluarganya. Tapi sekarang itu dianggap hal yang biasa. Bahkan ketika akan menikah orang, itu dipakai dulu. Kalau hamil baru dinikahin, kalau nggak hamil ya udah. Seakan-akan keperawanan begitu murah harganya. Seakan-akan hamil di luar nikah sudah hal yang biasa dan lumrah. Ini budaya sudah rusak, budaya masuk, budaya-budaya yang nggak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Coba lihat, kalau kita lihat di YouTube, itu orang ketika dia ingin menyebar kontennya biar banyak yang nonton,
dia berpakaian yang sangat seronok, dia joget, dia TikTok dan lain sebagainya, yang nonton begitu banyaknya, dia bangga, nggak ada rasa malunya. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malunya telah angkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada rasa malu dalam dirinya. Makanya kita jangan hal-hal yang semacam itu kita anggap biasa. Dulu kalau ada seorang wanita merokok di tempat umum, orang kaget melihatnya, bahkan dianggap aneh. Tapi sekarang bahkan orang yang berjilbab merokok itu dianggap biasa. Dulu ketika orang bertatoan, kita anggap itu preman. Tapi sekarang bertatoan dianggap budaya, seni dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau mengikuti Islam, ikutilah dengan kapah, dengan yang baik, dengan menyeluruh. Maka hidup kita akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Karena perkembangan zaman, pergaulan bebas ini sangat berbahaya bagi putra-putri kita. Bagi perkembangan kaula muda. Banyak orang yang hamil di luar nikah, kemudian lakinya gak mau bertanggung jawab, ditinggal. Sehingga akhirnya wanitanya stres, frustasi, akhirnya bunuh diri. Bahkan hanya sekedar menikah, sebulan 2 bulan akhirnya diceraikan. Itu kan kelihatan bahwa dia mau dengan wanita itu bukan karena cinta, tapi karena seksnya. Setelah seksnya sudah dia rasakan, maka dia sudah gak butuh lagi. Dia ingin mencari wanita-wanita yang lain lagi. Nah, kalau kita gak mendidik anak kita dengan baik, maka kita akan menunggu kehancurannya. Akan merusak moral, akhlak generasi-generasi selanjutnya, akan mengikuti budaya-budaya barat yang gak sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Kalau kita ingin mengikuti budaya barat, silakan ikuti, tapi hal-hal yang baik, seperti misalnya dia benar-benar memanage waktu dengan baik. Time is money, waktu itu adalah uang. Dia mengatur waktunya dengan sempurnanya sehingga akhirnya dia menjadi maju. Tapi kalau yang jelek, buat apa kita tiru? Apalagi budaya itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi saudara sekalian, marilah, kalau kita mau gak perlu pacaran, Islam tidak ada pacaran. Tapi yang ada adalah ta'aruf, perkenalan, kemudian khitbah, melamar, setelah itu menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.